Jadi kurban ini Bapak Ibu adalah salah satu bentuk ibadah, dan puncak dari ibadah itu adalah cinta. Itu puncaknya karena kecintaan. Ketika seseorang mengerjakan sesuatu karena cinta, itu akan berbeda hasilnya karena seseorang bekerja karena mengharapkan gaji. Dan kurban ini adalah salah satu bentuk ujian cinta. Dalam syarat atau rukun daripada syahadat itu kan ada 7 rukun syahadat. Diawali dengan ilmu, kemudian yakin, qabul, inqiyad, kemudian apa lagi? Ikhlas, siddiq, terakhir mahabbah. Jadi tetap syahadat pun puncaknya mahabbah, cinta. Karena orang beriman kepada Allah itu karena apa? Puncaknya karena cinta. Tapi itulah puncak. Dan kurban ini adalah salah satu bentuk ujian kecintaan. Ujian daripada cinta. Jadi intinya bukan mandabiah jawi, bukan mandabiah kambing. Sapi atau kambing itu hanya lambangnya. Tetapi hakikatnya apa? Adalah cinta kepada Allah. Untuk masalah kurban ini pasti orang menuju kepada kisahnya Nabi Ibrahim, karena disitulah awal daripada kurban. Kita ringkas saja kisahnya. Nabi Ibrahim ini menikah sekitar umur 25 tahun dengan Siti Sarah sampai umur 80. Beliau belum punya anak. Ini ujian, Pak. Tapi ujian kesetiaan cinta. Lai setia aja ya Allah walaupun tak diagihnya nak. Lai kamu aja taat ke Allah walaupun tak diagihnya nak. Awak Nabi, doa Nabi ko makbul atau tidak? Makbul. Orang kafir sawali nan tak do taat ke Allah beranak nanti tahun. Apa perasaan? Aku ujian apa kau Pak? Ujian kesetiaan. Karena cinta itu perlu diuji setianya. Cintaku kan perlu setia. Ya perlu Fauzan. Perlu kesetiaan. Kalau tidak setia ada batal cinta. Kesetiaan. Kalau ada orang tidak setia dalam cinta, batal. Cintanya palsu, pembohong. Maka Nabi Ibrahim lulus ujian. Dan beliau tidak pernah bosan berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah untukku, anugerahkan untukku daripada anak yang saleh. Tidak baranti beliau. Tidak dulu pergi ke tukang urut. Indak lo cari kurma muda dah. Indak lo bubekkan kemari dah. Dia cuma doa sama Allah. Karena nama dia anak siapa? Allah. Berdoa beliau tadi. Ada orang 5 tahun tak dapat anak kelimpas yang aja. Lah mulai sangko-sangko burak. Bahkan dalam perkataannya pun sudah menuduh Allah. Tuduhannya ke Allah, kata-kata itu tidak benar. Kalau orang tahu nikah, 5 tahun, laporan anak, alun percaya Allah kawak lai. Ada orang macam ni. Alun dipercayanya di Allah kawak lai. Mungkin alun anuak sehingga alun percaya Allah kawak.
Kira-kira tak percaya Allah kan Nabi Ibrahim? Pertanyaannya. Dia percaya Allah kan Nabi Ibrahim itu. Percaya Allah ke orang kafir nitip anak perlu kan Nabi Ibrahim kira-kira. Itu kata-kata tak benar. Jadi jangan ngecek mana itu. Allah belum percaya oleh. Tak boleh. Subhanallah. Maha jauh Allah dari itu. Tapi yang jelas itu ujian kesetiaan. Dan Nabi Ibrahim lulus. Taruh berdoa aja, berdoa dan tidak luntur sedikit pun ketaatan beliau ke Allah. Dan tak pernah pun terbertik di hati beliau Allah mendoa selama kalunnya dapat. Tak ada. Tetap berharap tanpa ada putus asa. Bayangan Bapak Ibu 50 tahun lebih mendoa apa kira-kira. Awak Nabi terus berdoa. Dan ini namanya ujian kesetiaan cinta kepada Allah. Dan beliau terbukti cintanya setia. Tidak ada berpaling, tidak ada ragu seketik pun ke Allah. Tetap cintanya bulat. Nah, menikahlah beliau dengan dengan Siti Hajar. Siti Hajar. Dengan pernikahan dengan Siti Hajar ini dapat anak Allah kasih namanya Ismail. Itu bahasa Ibrani, kalau diarabkan Isma' yang didengar, Il Tuhan. Il itu bahasa Arabnya Tuhan. Doa yang didengar Tuhan. Doa yang didengar oleh Allah. Lah baralamu beliau mendoa salamoga Allah dengar doanya. Makanya Ismail. Ismail itu soalnya. Cuman karena bahasa Ibrani Ismail. Doa yang didengar Allah. Ndak tabayang doh Bapak Ibu. Baralah kasanang nyuati Nabi Ibrahim. Umur 80 tahun dapat anak. Tu ndak terbayang ba sanangnya tu. Dia tu umur 80 dapat anak. Dan itu pun nanti-nanti, ditunggu-tunggu, berdoa tarikh dah. Meminta dapat di umur 80, ndak tanggung sanangnya hati. Mulailah tercurah cinta. Laki sayang kana, yu salamu tu menunggu. Salamu tu menunggu. Bagendong tak sama jawab jalan umur 25 menggendong anak tu doh. Sanang hati menggendong. Tapi baru umur beberapa bulan cinta mulai tercurah karena kasih sadang laki. Datang ujian balik. Ujian cinta lah. Atau disuruh mantan jauh-jauh. Aku ujian apa? Bapisah jo anak jauh-jauh. Dan disuruhlah awak mantan langsung. Bukan dibawa orang, antan. Dan jauhnya bukan payah nak sekolah ke Padang, tidak. Masuk pesantren ke Padang, tak. Ke Pekanbaru, tidak. Jaraknya dari Palestina tu ke Gunung Paran namanya dulu, belum Makkah namanya. Pegunungan Paran itu jaraknya 2000 km. Tanpa ada HP, tanpa surat dan semacam. Kalau tak pisah, yuk pasti tak pisah. Bari ndak hati, Pak. Aku pertanyaan kau apa? Ujian cinta, Pak. Lebih mencintai perintah Allah atau sayang nan tercurahkan nak nan lebih gadang? Dipilih. Dan rumus cinta ada cek atau ketika cinta harus memilih, itu rumus. Mana lebih cintanya, diadakan ujian, dia gih pilihan mana dipilihnya, berarti itulah yang lebih dia cintai.
Bara umur Nabi Ismail baru beberapa bulan, masih digendong, masih bayi. Karena ada pantun waktu menggambarkan itu tu. Ramilah rami, orang pasar talu, rami de anak, si orang kajai. Balati ndak karindu, sedang basayang badan bacarai. Itu lain lepas hadiah. Sadang basayang, baru kalake sayang jo anak. Berpisah. De apa-apa ko sa ibu-ibu nga lah tamay SD anak. Lah tamay sanamia bantang ka pondok amo jaman nangis pulang. Lah sekadang tu anak. Cuan tanya jauh umur sekian bulan ni telok. Tak telok. Tapi ini ujian cinta, Pak. Dan Nabi Ibrahim lulus di antaranya. Biar demi ketaatan dan kecintaan kepada Allah di antara. Dan perasaan Nabi Ibrahim itu tidak manga-manga aja ada. Lebih penyayangnya kan anak pada awak. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan seorang yang mudah tersentuh hatinya. Paibo sangai. Kau orang lain saya nak tanggung paibo, boleh kanaknya. Jadi kecian bahasa nangati Nabi Ibrahim mantan. Orang paibo. Disuruh lo mantan anak terpisah sejauh tu. Sampailah di Gunung Makkah Al-Mukarramah yang dulu awalnya namanya adalah Bakkah. Diberi nama Bakkah. Bakkah namanya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Belum Makkah tapi Bakkah. Bakkah itu artinya bakiyun, menangis. Jadi kota Mekah itu artinya kota tangisan. Bakok kota tangisan, Nabi Ibrahim menangis itu. Dicari sabalik gunung saja, buki-buki batu. Tidak ada rumput kan, jangan ke batang kayu lah, rumput saya tidak ada. Nan kadi makan tak ada, yang kadi minum tak ada. Orang pun sampai minta tolong tak ada. Tetangga tak ada. Jangan orang, buruang pun tak ada lalu dah. Karena biasanya di Arab tu kalau ada buruang lalu berarti ada matu air situ. Kau buruang pun tak ada lalu dah, menunjukkan tak ada air sana dah. Siti Hajar ditinggal situ nangis dah. Aja cuba orang rumah tu hantar kan, tinggal surang. Lai payah orang haji jo umrah, sarami tu orang sabalik sasek, lai menangis jo. Rami orang tu. Tak tentu jalan pulang ke hotel lai sana. Lai menangis jo tu. Betul. Dia sabalik orang bisa sampai tu. Cuma bahasa orang tak tahu kan itu tentunya. Cuma lai rami jo orang kata. Lai menangis jo. Apulai payah antara Makkah Madinah tu turunan tengah jalan tinggal surang. Tambahan tangguang rarawnya nangis. Lai joto lalu-lalu pita gak surang tapi jalan tu kan lain lo raso. No. Kini ndak ada orang lain. Awak menggendong bayi. Rumah ndak ada. Nan kadi makan ndak ada. Nan kadi minum ndak ada. Tando-tando kehidupan tak ada, tando mati sudah. Tando mati nak ada. Karena padang pasir tu Pak, kalau sempat tak ada dapat air, tak ada makan dah, mati ujung. Hari angin. Paling 2 hari dia tanya. 3 nangka 3 meninggal. Kena ada minum-minum. Maka ketika Nabi Ibrahim setelah mengantarkan, Nabi Ibrahim ko diperintahkan balik kembali ke Palestina. Dan ketika kembali ke Palestina itu akan balik, Nabi Ibrahim ko ia namanya manusiawi, ndak tangguanglah sayang ke istri kanak.
Batanyo lo lah Siti Hajar ko jalih Nabi Ibrahim ko paibo dah. Hatinya lah tersentuh je. Batanyo lo manangih lo Siti Hajar ko batanyo. Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di sini tanpa ada tanda-tanda kehidupan di sini? Kami tinggal sang kami berdua siko. Aja wek. Tak tajawab dia Nabi Ibrahim dah. Yo, tak tu. Diam sela, tak tahu nang kalian jawab. Wahai suamiku, kau tinggal kami berdua di siko. Ku anak seketik ko ha. Kadi makan tak ada, nang kadi minum tak ada, orang pun tak ada. Tu dah kepai lo. Kau dah tinggal kami berdua di siko anak seketik ko. Tak tajawab je ni Nabi Ibrahim. Sampai 3 kali. Tak bisa Nabi Ibrahim menjawab. Barulah yang keempat kalinya Siti Hajar bertanya, tapi tukarnya tanya, wahai suamiku, apakah Allah yang perintahkan engkau mengantarkan kami kemari? Apakah Allah yang memerintahkan engkau mengantarkan kami kemari? Barulah Nabi Ibrahim berani menjawab. Iyo, Allah nan menyuruh. Maka berkatalah Siti Hajar dengan perkataan yang mungkin jarang keluar dari mulut wanita saat ini. Wahai suamiku, jika benar Allah yang perintahkan engkau mengantarkan kami kemari, kembalilah engkau ke Palestina. Karena Allah pasti tidak akan sia-siakan kami di sini. Ndak kalau Allah sia-siakan kami di sekolah pailah. Kalau Allah nan menyuruh, Allah pasti tidak akan sia-siakan kami di sini. Pailah Nabi Ibrahim. Setelah pergi, Nabi Ibrahim pun tak berani menceliak ke belakang. Terbayang istri yang dicintai, terbayang anak yang baru dapat. Tak berani beliau mencaliak ke belakang. Mekah tu kan lembah, sekelilingnya bukit. Terus beliau menaiki bukit. Menaiki bukit, terus ke atas bukit. Sebelum menuruni bukit lain, barulah berani beliau mencaliak ke belakang. Lah jauh. Menoleh beliau dari jauh ke belakang. Ketika melihat ke belakang tadi, ternyata Siti Hajar masih tagak sambil melepas kepergian suaminya, sambil menggendong Nabi Ismail. Bah perasaannya jauh. Maka Nabi Ibrahim waktu itu dilapihnya tangihnya di situ. Yang tadi beliau tahan, lo kau nangis, tapi beliau tahan. Kerana beliau tidak mau menangis dekat istrinya. Tapi lah tagak surang beliau baru menangis. Dan apa yang beliau ucapkan ketika sedang menangis itu, beliau berdoa. Yang doa beliau di atas bukit itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Boleh cari surah Ibrahim ayat 4, ayat 37 surat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana, ya Rabb kami, inni askantu, sesungguhnya aku telah menempatkan min dzurriyyati, dari keturunanku, biwadin, di lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanam-tanamannya, tidak ada tumbuhannya, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, ya Rabb kami, agar mereka mendirikan salat. Ya Allah, jadikan di sini nanti tempat mereka mendirikan salat.
Lah ada orang situ. Tapi bila doakan jadian tampai ko nanti tampai orang-orang mereka mendirikan salat. Terkabul tak doa Nabi Ibrahim? Makbul. Antri orang ambek ke paikin gini. Antri. Kalau di Palapeh sasak orang salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Sanang sati orang kasinan. Ndak ada orang yang ditanya kini dah. Lah ingin pai ke Makkah je ke Madinah, pai haji je umrah aja orang. Ingin. Papa je bu lah ingin pai haji je umrah. Ingin. Nalah pai ingin je pai liak. Apa lain nak lum pai? Bahaya lo inginnya orang nalah pai malah. Ingin mau ulang balik, ingin mau ulang balik. Karena kecintaan. Doa Nabi Ibrahim. Jadikan hati manusia ku cenderung nak ke situ. Sedangkan dicaliak nak ada situ. Cuma yang dicaliak Masjidil Haram saja. Tapi hati manusia cenderung ingin datang ke situ. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Buah-buahan kau lambang kemakmuran. Makmur tak negara makmur? Batu sabalik tapi makmur. Doa siapa? Doa Nabi Ibrahim. Menangis bila doa terus. Sudah tu baralah mau terpisah 3 balih tahun. Hendak lo Bantan anak ke pondok asa bulan sudah tu baru caliak nak itu dah. 3 balih tahun. Itu ndak ujian kaleng-kaleng apa? Ujian asli. Karena Nabi Ibrahim kau mau pai mau tidak tu harus perintah Allah. Bukan tidak bisa beliau berkehendak menurut beliau. Nah, setelah 13 tahun terpisah, ba'a rindu kalau lah 13 tahun terpisah. Tidak lo bisa dibaca ba'alah rindunya. Keinginan anak cik itu alun ada Nabi Ishak ngai dah. Kalau dawa jauh anak cik ni rumah kan lain jauh. Tapi walaupun mereka tu nan jauh tu kan takana aja. Lah iya nak rumah tu gantinya. Kalau cik bah. Ndak ada rumah ni dah. Ujian besar. Ujian kecintaan. Dan ketika beliau disuruh kembali boleh melihat anak datang. Di perjalanan tabayang ba'alah kasanang hati basobok jo anak. Alah tabayang kamanga jo anak ba'alah bantuannya kini. Ya ndak ada video call kan dulu. Lah bantuannya lah ba'a kini. Ingin melepas kerinduan bersama anak. Tapi di perjalanan menjelang sampai ke Mekah, beliau dapat wahyu melalui mimpi. Tamui anak sembelih. Iko yo asli ujian pamutih kaji kalau ya Pak. Ko ujian istilahnya ujian cinta kepada Allah tapi pemutihnya ko. Tamui anak sembelih anak. Iko asli ujian cinta. Pilih Allah atau pilih anak. Itu pemutih aja. Sehingga ayatnya sudah sering kita lihat. Bolehlah kita buka surah As-Saffat ayat 102. Falamma maka tak kala balagha ma'ahu sa'ya, anak itu sampai pada umur sanggup berusaha. Baralah umur terpisah 3 balih tahun, lebih kurang umur 3 balih tahun tadi. Anak umur orang 3 balih tahun. Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ara fil manam,
Sesungguhnya aku melihat pada mimpi, karena mimpi para nabi ini adalah wahyu. Anni azbahuka, bahwasanya aku menyembelihmu. Apa perintah Allah dalam mimpi? Menyembelih kamu. Oh nak kanduang sibiran tulang. Ayah dapat perintah dari Allah nak untuk menyembelih engkau. Fanzur, maka perhatianlah, madza tara, ba pendapat engkau. Bertanyaan lo kan nak. Baramu anak 13 tahun atau 14 tahun. Ajawi anak tadi, qala, Nabi Ismail berkata, ya abatif'al ma tu'mar, wahai ayah, kalau itu memang perintah Allah, memang Allah nan menyuruh ya, kerajuan selah ya, ananlah diperintahkan ke engkau. Kalau itu memang diperintah Allah, ambo siap disembelih, kerajuanlah. Satajiduni, engkau akan mendapati aku, insyaallahu minas sabirin, insyaallah sebagai termasuk orang yang sabar. Kerajuanlah ya, kalau itu memang perintah Allah ya, ambo siap walaupun didabiah. Tambah lintuah hati Nabi Ibrahim. Batu nang kadidabiah ku anak saleh lo rupanya. Ndak anak kerengkang dah. Anak nan taat lo rupanya. Tambah lintuah hati benar. Karena umur 3 balik manganyo kini kalau kini. Manga ali ayah dapat perintah mendabiah ba kira-kira. Jadi itulah menyuruh mali garam kalapau sini sedang macam apa nak main tu. Ini sedang main game. Suruh beli kalapau mali garam kamu main. Ali ndak mau anda biah nama dia itu tu dah. Nama dia itu perangannya ali ndak mau jo anda biah. Aiko anakku lo gagah lo, nabi ku tak ada buruk dah gagah. Anak rancak elok lo, patuah lo, kecek cu itulah kerajuan selayah. Tambah lintuh Nabi Ibrahim. Maka falamma 103, falamma aslama, maka tak kala keduanya telah berserah diri, watallahu lil jabin, dan dia telah membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Ala-walatam pipi ke tanah. Artinya memanglah sama-sama berserah diri. Di dabiah bisa kau nak isar. Diulang dabiah, indah aja dah. Kecik Nabi Ismail dibuka na bajunya, gamisnya. Ya, mungkin ayah masih kurang ikhlas. Mungkin ayah kurang ikhlas malape hambo pai. Ancak tutup mata ayah. Wahai ayahku, tutup mata engkau. Nabi Ismail kalau nama ngabian manutik mata ayah. Ndak tambah ibu hati kira-kira tu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim lah ditutup matanya tu, dan bertakbir, itu yang dibaca begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah lebih besar. Oh, perkara sekarang, perkara yang lebih besar perintah Allah, yang lebih besar cinta kepada Allah. Anak tu kecil, isteri tu kecil, Allah yang Maha Besar. Berdabiah, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Baru menyambu darah ke badan beliau, menggigil tangan beliau. Tapi ketika dibuka, ternyata Nabi Ismail lah berada di samping ke beliau. Di ayat 107-nya, wa fadainahu bi dzibhin azim. 107, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allah ganti itu. Yang diagihan Nabi Ibrahim.
harta yang paling dicintai. Atunan kurban. Anan paling dicintai Nabi Ibrahim waktu itu. Anak. Barala mau mendapat anak-anakku. Umur 80 tahun baru kadapat. Lama mendapatnya. Tapi sah lo 13 tahun. Pas basobok disuruh lo mendabiah. Dan cik itu lo aratu beliaunya. Intinya, kalau hilang Nabi Ismail, kau tak ada dia punya anak lagi dah. Habis seluruh kekayaan beliau. Kalau bahasa awaknya, jo angok-angok beliau pagi sebenarnya tu. Umur lah orang, lah 90 lebih. Istilahnya kepergianmu wahai anakku, ikut bersama kepergianku, ruhku bersamamu. Ialah pagi lo, sesama pagi sebenarnya tu. Tapi keikhlasan, kecintaan dan keikhlasan. Dalam surah Al-Hajj ayat 37, lan disebut lan. Sekali-kali tidak akan pernah, itu artinya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah daging kurban ataupun darah kurban tu. Ndak itu kan ndak perlu kan Allah jagiang tu dah. Darah tu ndak lo perlu dah. Tu ada Allah darah tu. Ubek kaki pecah sendiri orang tanya. Kan tu suruh ang kaki situ bah ubek kaki rata-rata. Itu perlu di Allah ndak. Daging perlu di Allah ndak. Walakin akan tetapi yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kamu. Nan di hati itu nan sampai. Wak sebenarnya bisa nang gadang mah bali jawi pi kambing selahe. Itu nan sampai. Tahun dulu wak berkorban, kini ndak berkorban. Lo kecil orang beko. Itu nan sampai. Di Bali lah nang gadang nak tahu orang sabalik. Itulah. Tapi kalau ya Allah iko harato nanado diambo ya. Iko harta yang lambo cintai. Tolong tarimo ya Allah. Itulah nak sampai ke Allah. Jadi korbanku bukan ikut-ikutan, tetapi bentuk kecintaan. Sakadang ma cinta awak ke Allah, sakadang tu lo hewan kurban awak ke Allah. Jadi kalau awak punya peternakan jawi, pilih ma jawi nan paling gapuak tu lagi. Pi nan kasakit-sakit nan kampia mati itu nama dabiah, itulah nak sampai ke Allah. Nan di hati dah. Karena hakikat kurban menyembelih rasa cinta kepada harta. Kini pertanyaannya, cinta ndak wak ke Allah? Kan kaji wak cinta. Puncak ko kaji puncak. Lain ti kaji. Lai cinta wak ke Allah fa ibu. Lai. Kalau lai cinta ke Allah, buktikan nama awak lai tertulis dalam peserta korban. Itu lai cinta. Kalau ndak cinta palsu satu. Bakok cinta palsu balik onda bisa? Onda berapa harganya? Ada 20 juta ke. Bakok tabali. Tiba di Jawi berapa korban kini? 3 mana? Cinta tu. Tak malu ngecek cinta tu. Apa cari-cari lah murah tu. Tak malu wak ngecek cinta. Aku kan kajinya kajian tu ke? Kaji rasa ke? Kalau cinta ke Allah, tentu orang yang cinta itu memberikan yang terbaik untuk yang dicintai. Yang terbaik tentu masing-masing awak beda. Kalau lagi cinta, korban. Bakal nak korban, tak ada betul. Biar uang semester anak sekian juta, tak ada. 6 juta, 8 juta uang semester. Alun uang belanjonya, alun uang kosnya, alun ikut tak bayar dak. Bakok nanti 3 juta setahun tak terbayar dak. Beli oto tak beli dak. Bakok 3 juta setahun tak terbayar dak.
Tak malu awak mengecewakan cinta. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا